Teori produksi mengenai tahapan produksi. Yang pertama yaitu tahapan primer. Pembagian tahapan produksi primer ini berlaku untuk kegiatan produksi di bidang ekstraksi dan agraris. Tahap primer ini menghasilkan barang yang sifatnya masih sangat dasar, sehingga ada yang bisa dikonsumsi langsung oleh konsumen, namun ada juga yang memerlukan pengolahan lebih lanjut agar bisa dikonsumsi oleh konsumen. Kita ambil contoh produk minyak bumi. Pada produksi ekstraksi memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh pabrik-pabrik, sementara untuk kegiatan produksi agraris hasilnya bisa dikonsumsi langsung oleh konsumen. Misalnya buah-buahan yang dapat dibeli konsumen di toko buah untuk langsung dimakan. Yang kedua, tahapan sekunder. Tahapan produksi sekunder merupakan lanjutan dari produksi primer. Bahan mentah dihasilkan pada tahapan primer merupakan pengolahan lebih lanjut. Pada umumnya yang termasuk dalam tahapan ini adalah bidang industri. Barang mentah yang merupakan hasil produksi tahapan primer diolah menjadi barang jadi atau siap pakai. Sebagai contoh, barang hasil produksi pada tahapan primer adalah getah karet. Komoditas tersebut merupakan barang mentah yang perlu diolah lagi melalui tahapan sekunder, sehingga getah karet bisa menjadi ban untuk kendaraan bermotor, bola karet, alas sepatu, dan isolator listrik. Hasil produksi pada tahapan sekunder akan dijual melalui toko, pasar, supermarket, dan lain-lain. Yang ketiga, tahapan tersier. Tahapan produksi tersier merupakan tahapan produksi yang tujuan utamanya adalah memperlancar pembuatan barang serta menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Produksi di bidang perdagangan dan jasa merupakan bagian dari produksi tahapan tersier. Dengan adanya peran bidang perdagangan, barang atau jasa yang diproduksi dapat sampai ke konsumen. Pelayanan jasa juga turut memberikan peran pada tahapan ini. Sebut saja peran jasa pengiriman paket yang membantu sampainya barang dari penjual ke konsumen. Dijamin barang sekarang ini peran jasa pengiriman sangat vital karena turut menentukan jadi atau tidaknya sebuah transaksi. Contoh lain pelayanan jasa dalam tahapan ini adalah peran perbankan atau fintech yang membantu proses pembayaran cashless. Tanpa adanya jasa pembayaran, penjual dan pembeli akan kesulitan melakukan transaksi jarak jauh. Materi yang kedua tentang pasar persaingan sempurna. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah banyak, dengan catatan kedua pihak tersebut tak dapat mempengaruhi harga sebab harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Penentuan harga sungguh-sungguh terjadi berdasarkan penawaran dari produsen serta permintaan dari konsumen. Di sisi lain, para pihak yang berada di pasar persaingan sempurna juga sama-sama sudah mengetahui situasi dan mempunyai informasi yang berhubungan dengan pasar tanpa ada campur tangan pemerintah. Jenis pasar ini disebut juga sebagai jenis pasar paling ideal sebab dianggap mampu dalam menjamin tercapainya investasi pasar. Perbedaan pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, persaingan pasar sempurna saat ini cenderung sulit ditemukan di dunia nyata, berbeda dengan situasi pasar persaingan tidak sempurna yang masih sering ditemukan dalam kegiatan masyarakat. Yang kedua, pelaku ekonomi jumlah lebih banyak dibandingkan pasar persaingan tidak sempurna. Yang ketiga, produk yang dijual sifatnya sama atau homogen, sedangkan untuk pasar persaingan tidak sempurna, penjual menawarkan produk berbeda-beda atau heterogen. Yang keempat, pasar persaingan tidak sempurna relatif sepi pembeli, sedangkan pasar persaingan sempurna memiliki tingkat pembeli yang tinggi. Pasar yang yang kelima, pada pasar persaingan sempurna perusahaan tidak mempengaruhi harga sebuah produk atau price tag. Sementara dalam persaingan tidak sempurna, perusahaan bisa mempengaruhi harga produk price maker. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyaknya jumlah pembeli dan penjual. Yang kedua, barang atau jasa yang diperdagangkan sifatnya homogen. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat, terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan. Yang kelima, penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Yang keenam, produsen bebas keluar masuk pasar. Contoh pasar persaingan sempurna. Contoh paling umum dari pasar jenis ini adalah perdagangan beras yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Banyak penjual dan pembeli beras masing-masing dari mereka tak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi harga dan hanya menjadi pengikut harga.
Selain itu, masing-masing dari mereka juga mempunyai informasi terkait kondisi pasar beras, seperti informasi mengenai harga, kualitas, dan sebagainya. Karena barang yang dijual bersifat homogen, pasar-pasar ini menimbulkan persaingan yang cukup sengit antar produsen beras. Yang ketiga, tentang pasar monopoli. Pasar monopoli ialah sebuah sistem pasar yang dimana terdapat banyak produsen atau perusahaan di dalamnya yang punya barang atau jasa sama dengan perusahaan lainnya, akan tetapi tetap memiliki beberapa aspek pembeda seperti warna produk, bentuk hingga spesifikasi yang disajikan produsen di pasar monopolistik. Sangat banyak, namun setiap produk yang ada tetap mempunyai ciri khas masing-masing sebagai pembeda. Ciri-ciri pasar monopoli dan oligopoli. Yang pertama, banyaknya penjual di pasar. Yang kedua, produk serupa tapi tak sama. Yang ketiga, harga. Yang keempat, keluar masuk pasar. Yang kelima, promosi. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli yaitu yang pertama, terdapat beberapa pengusaha pada pasar ini. Pada umumnya dengan kurang dari 10 dengan banyak pembeli pada pasar ini. Yang kedua, barang yang dijual belikan biasanya yaitu homogen atau seragam, akan tetapi berbeda atau terdiferensiasi. Contohnya yaitu rokok dengan berbagai aneka rasa. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Konsep pendapatan nasional sendiri pertama kali dicetuskan oleh seorang ekonom asal Inggris, Sir William Petty, pada tahun 1665. Pada awalnya rumus pendapatan nasional yakni jumlah biaya hidup atau konsumsi seluruh masyarakat suatu negara selama kurun waktu setahun. Metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan, yang ketiga pendekatan pengeluaran. Rumus pendapatan nasional sering digunakan. Sekarang kita lanjut membahas rumus mana saja sih yang sering digunakan pemerintah untuk menentukan pendapatan nasionalnya. Ada 3 metode perhitungan pendapatan nasional, yaitu pengeluaran dari rumah tangga, pengeluaran pemerintah, dan investasi. Sementara rumus pendapatan nasional metode pendapatan yakni menjumlahkan pendapatan sewa, upah, bunga, dan keuntungan. Manfaat pendapatan nasional yaitu ada 5. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran dari suatu negara. Yang kedua, melakukan evaluasi kinerja dari perekonomian dan dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan ekonomi dari secara berkala. Yang keempat, dapat membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, dapat mengetahui indikator kualitas hidup masyarakat dari negara tersebut. Keseimbangan pendapatan nasional atau equilibrium national income. Keseimbangan pendapatan nasional merupakan keadaan di mana pemerintah agregat atau aggregate demand sebanding dengan penawaran aggregate supply. Tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2009. Pada pasal 7, kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai 2 dimensi. Dimensi pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia menganut Islam sistem nilai tukar mengambang atau free floating. Namun peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dalam sistem keuangan.
Pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisikal produksi barang dan jasa dan pertambahan produksi barang modal. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dalam dunia nyata amat sulit mencatat jumlah unit barang dan jasa dihasilkan selama periode tertentu. Oleh karena itu, angka yang digunakan untuk menaksir output adalah nilai moneternya, uang yang terjamin dalam nilai produk domestik bruto. Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi: yang pertama barang modal, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga teknologi, yang keempat uang, yang kelima manajemen, yang keenam kewirausahaan, yang ketujuh informasi. Perbedaan antara teori yang satu dengan yang lain terletak pada perbedaan fokus pembahasan dan atau asumsi-asumsi yang digunakan. Yang pertama, teori Schumacher. Teori Schumacher menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini dikembangkan oleh Abraham Movitz dan Silo yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor produksi. Dalam persamaan, pandangan ini dapat diarahkan dengan persamaan. Ya. Pengangguran itu terdapat tiga. Yang pertama, menganggur, yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja tapi belum dimanfaatkan secara penuh. Yang ketiga, bekerja penuh, yaitu orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Pengertian lainnya, kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum baik untuk makanan dan non-makanan. Ada banyak penjelasan mengenai sebab-sebab kemiskinan. Yang pertama yaitu secara mikro. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang ditimpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dan dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Yang kedua, kemiskinan timbul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya ke manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Yang ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketika penyebab kemiskinan ini bermula pada teori lingkaran kemiskinan.